Acara ini hari ini kita sedang merayakan Ekaristi, Hari Raya Kabar Sukacita, yang juga bertepatan dengan soft opening Rumah Gelora, Rumah Gerakan Layani Orang Tua, yang ada di Paroki Kelapa Gading, tempatnya di GKP Gereja Kim Taigon. Urutan acaranya kita buka dengan perayaan Ekaristi, ada ibadahnya, lalu setelah itu soft opening untuk Rumah Gelora ini, tadi juga ada penarikan bendera Rumah Gelora, lalu setelah itu ramah tamah seperti biasa. Ya ini sebenarnya program Rama ya, Rama Tino ya. Kemudian karena kondisi pandemi sempat break, lalu setelah itu berapa 3 tahun ya. Lalu setelah itu dimulai lagi dan ya terutama memberikan pelayanan kepada para lansia karena lansia di paroki kita banyak sekali ya. Berapa ya Rama Tino? Kurang lebih sekitar 5.000 sampai 6.000. Kegiatannya untuk sampai saat ini kita mengadakannya 1 minggu 2 kali, Senin dan Kamis. Nah, kegiatannya kurang lebih biasa dibuka dengan doa, lalu kita ada olahraga. Jadi prinsipnya di Rumah Gelora ini mesti sehat jasmani, sehat mentalnya, dan juga sehat rohaninya. Maka nanti setelah olahraga, lalu kita ada break, ada sharing bersama, ada permainan, lalu juga ada siraman rohaninya. Jadi ketiga-tiganya kita olah bersama, kita temani bersama. Intinya dengan sehat jasmani, sehat mental, dan sehat rohani, supaya membuat kita semua yang mendampingi juga, yang didampingi juga, turut merasakan kegembiraan dan sukacita. Kalau total yang mendaftar, karena setiap Senin dan Kamis itu orang yang datang bisa sama, bisa berbeda-beda. Jadi kami batasi untuk sekarang kuotanya itu maksimal 40 sementara waktu ini. Nanti dalam perkembangan kita akan melihat apakah akan ditambah harinya, ataukah kita masih melihat 1 minggu 2 kali secara efektif bisa dilakukan untuk pendampingan kepada senior citizen. Jadi secara kuota kita masih batasi 40, ada yang orang sama, tetapi juga ada orang yang berganti-ganti setiap harinya. Saya Delvi Manurung dari peserta Lansia Yakobus, yaitu rumah singgah. Seumur-umur saya baru pernah lihat dan pernah mengikuti seperti ini. Jadi seperti saya pribadi, daripada saya di rumah, nonton sinetron, terus makan, ke dapur makan, ke meja makan gitu. Jadi berat badan saya jadi naik. Jadi saya senang sekali adanya ini, saya bisa bersharing, saya bisa bertemu teman-teman, dan juga saya bisa happy gitu, bahagia. Jadi saya sangat senang adanya rumah singgah di Santo Yakobus ini. Dan saya juga bilang terima kasih kepada pengurus semuanya, kepada Romo yang telah bikin acara seperti ini. Mudah-mudahan nanti Tuhan memberikan yang terbaik ke depan dan lebih baik lagi. Kami berpikir orang tua itu di rumah kasihan ya, sendirian. Kalau pagi anaknya pergi ke kantor, terus cucunya sekolah. Jadi ini orang tua nih kadang-kadang ada 2 atau yang sendirian. Mereka hidupnya sendiri, hanya ditemani oleh para pembantu. Itulah sebabnya saya dan teman-teman ingin membuat satu tempat untuk para orang tua bisa happy-happy di sini. Dikumpul dengan usia yang sama, sebaya, pasti senang sekali ya. Itulah dia. Makanya kami membuat rumah singgah ini. Sementara ini sebetulnya lansia di Yakobus banyak, tapi kita mempunyai 34 wilayah. Jadi kami atur
dari wilayah-wilayah kami meminta koordinator lansia, yaitu Korlan singkatannya. Jadi dari 34 wilayah, dalam 1 bulan itu saya hanya mendapat 15 wilayah. Jadi 15 Korlan, dan tiap Korlan saya meminta 5 volunteer. Volunteer ini gunanya untuk membantu para lansia pada waktu makan, pada waktu mau ke toilet, jadi mereka bisa menemani, atau mereka ingin minum bisa diambilkan juga. Jadi pokoknya kita servis yang terbaik untuk para orang tua. Ya, kalau kita lihat bahwa warga lansia ini memang ternyata butuh sarana untuk saling berkomunikasi. Mereka membutuhkan fasilitas ini sebagai tempat mereka berkumpul, bisa kenal dengan teman-teman yang sebaya, dan mereka menjadi tetap produktif ya, karena dengan usia lanjut mereka bukan berarti hanya menjadi warga yang non-aktif, tapi mereka dengan kegiatan ini menjadi kesempatan mereka untuk bisa melakukan sesuatu, menjaga kesehatan, dan yang paling penting adalah mereka tetap sehat. Kesan-kesan kami sebagai salah satu umat di paroki Kelapa Gading ini tentu sangat mengapresiasi apa yang dikerjakan, karena ternyata sangat memberikan kegembiraan dan sukacita bagi para lansia, di mana mungkin ada waktu yang mereka kesepian tetapi cukup diakomodir oleh pihak gereja. Tentu suatu kebanggaan bagi kami semua. Harapannya tentu untuk kegiatan lansia ini harus berkesinambungan, itu yang pertama. Dan yang kedua, adanya peran serta aktif dari umat wilayah Kelapa Gading itu sendiri, supaya kegiatan program ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentu jangan pernah putus. Harus berlanjut, itu harapannya.